Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima fala yadurru illa nafsah wa la yadurrullaha ta'ala syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atshu wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru. Shadaqallahul 'azim. Sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Muqarrabin, juga tak lupa kepada yang kami hormati para pengurus dan seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren Darul Muqarrabin yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dihimpun dalam maqam kebanggaan Allah dalam rangka Tarhibur Ramadan. Besar harapan kita mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini dengan niat yang tulus ikhlas. Pertama, silaturahmi. Kemudian yang kedua, niatkan kita untuk beri'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian berikutnya adalah kita niatkan untuk thalabul ilmi, yang tentunya dengan niat-niat yang tadi disampaikan, Allah mencatat sebagai bagian daripada amal ibadah dan amal bakti kita, sekaligus merupakan perwujudan dari rasa syukur kita akan sekian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah curah limpahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para itba'un tabi'in, para mujahidin mujahidahnya, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan sampai juga kepada kita sebagai umat mutaakhirin, umat manusia terakhir yang hidup di tengah-tengah lautan manusia yang betapa banyak kemaksiatan hari ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dimampukan dan dipandaikan untuk bisa memegang kepada nilai-nilai prinsip akidah, prinsip-prinsip dinul Islam, sampai terbawa bukan hanya di dunia tapi sampai kepada akhirat, sesuai dengan pesannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak membawa iman,
tidak membawa Islam. Bulan Ramadan, kira-kira sudah berapa kali kita kedatangan bulan Ramadan? Apa? Tidak bisa dihitung. Kira-kira seingat kita nih, sudah berapa kali kita kedatangan bulan Ramadan? Hah? Sesuai umur kali ya? Iya, pasti bervariasi. Tentunya kalau ada yang berusia di sini paling tua siapa? Ya saya lah. Langsung lihatnya lurus banget sama saya ya. Yang paling tua siapa? Ya bapak lah. Nggak apa-apa ya, boros umur tapi irit rupa. Muji sendiri, kalau nggak dipuji sama saya sendiri sama siapa lagi, gitu kan? Bapak sampai hari ini usia 52, pamer, tua banget ya, tua bangka, tua banget. Berarti Bapak sudah bertemu dengan Ramadan tuh kurang lebih 52 kali. Dan kalian tentunya ada yang paling kecil adik di sini berusia berapa tahun? 13 ya, 13 tahun berarti bisa dipastikan sudah bertemu Ramadan tuh selama 13 kali, selama 13 kali. Nggak konsen ya, selama 13 kali. Kira-kira sudah ada perubahan belum? Kepada apa lebih baik atau justru lebih buruk? Dengan kedatangannya tamu kepada kita, ada yang berpuluh kali, ada yang belasan kali, atau mungkin ada yang nggak ada ya, yang di bawah belasan nggak ada ya. Sudahkah membawa perubahan yang lebih baik? Harusnya begitu ya. Harusnya Ramadan demi Ramadan yang seringkali dalam setiap 1 tahun 1 kali datang kepada kita sebagai tamu agung, itu membawa dampak positif, membawa perubahan kepada kita sesuai dengan target Allah yang tadi dibacakan oleh teman kita Qori, Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Itu jelas, targetnya jelas, starting pointnya jelas, kemudian goyah itu apa? Tujuan. Startnya adalah ya ayyuhalladzina manu. Kemudian kutiba alaikumusiyam, itu isi perintahnya. Targetnya untuk apa? La'allakum Nah, itu targetnya. Gitu. Jadi jelas sekali porsi idealnya, tujuan dan target pelaksanaan ibadah puasa yang sering tentunya kita laksanakan dalam setiap 1 tahun 1 kali. Itu targetnya adalah la'allana nattaqun. La'allakum tattaqun. Kalau sedikit kita bawa ya keluar, kira-kira Indonesia berapa kali kedatangan Ramadan? Ada yang nama Indonesia di sini? Indonesia kira-kira sudah berapa kali kedatangan Ramadan? Udah lama ya pasti. Jadi sejak nama Indonesia ada, bisa dipastikan dia tuh kedatangan Ramadan sering banget. Begitu kan? Sudahkah ada perubahan kira-kira? Coba kalau kita baca korupsi. Korupsi secara menyeluruh kira-kira menurun atau naik? Naik ya. Terus sekarang kalau di kaula mudanya, kira-kira yang ketahuan. Itu yang ketahuan. Kalau dulu tuh tidak begitu banyak korupsi karena memang belum ketahuan. Kalau sekarang banyak yang korupsi karena memang ketahuan. Terus di kalangan kaum muslimat, anak-anak yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, apakah
Berhijabnya banyak yang berhijab atau justru kurang? Yang pacaran kira-kira lebih banyak atau justru lebih sedikit? Nah, ini tentu menjadi muhasabah kita. Ada apa dengan Ramadan? Atau ada apa dengan Ramadan? Atau justru ada apa dengan kita yang melaksanakan Ramadan? Ini penyebabnya apa? Kalau Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi yang dibacakan oleh teman kita Qori. Bukan namanya Qori ya, bukan. Itu targetnya jelas, Bang. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sementara kalau melihat dampaknya ini atau hari ini realitanya, Indonesia yang hari ini sudah berapa kali kedatangan Ramadan, tapi sepertinya tidak banyak perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang Allah canangkan di ayat yang tadi. Ini apa sesungguhnya penyebabnya? Nah, ini yang mungkin akan kita bicarakan ya. Itu berkaitan dengan Ramadan. Saum. Ada yang tahu saum? Apa definisi saum itu? Menahan. Apa bahasa Arabnya menahan? Menahan. Bahasa Arabnya as-saumu lughatan. Saum itu menurut bahasa apa? Al-imsak. Sering dengar imsak? Imsak hubungannya sama makan aja terus ya? Bukan, imsak itu adalah menahan. Jadi as-saumu atau as-siyam ya bisa dua. Bisa as-saumu, bisa as-siyamu. Itu secara bahasa artinya adalah al-imsak. Begini nulisnya. Jadi as-saumu as-saumu lugotan al-imsaku begini. Nah, apa sih artinya al-imsak? Al-imsak itu adalah menahan. Secara lengkapnya, definisi saum itu secara istilahan, ada yang tahu? As-saumu istilahan, kalau tadi as-saumu lughatan al-imsaku. Kalau wastilahan menurut istilah, as-saumu itu apa? Al-imsaku anil muftirati, tinggal tambahkan ya. As-saumu istilahan. Nih kalimat istilahan. Al-imsaku kebaca nggak? Arab gundul. Ini Arab botak namanya. Harus bisa, di pesantren itu harus bisa. Karena pelajaran itu cukup ikonik atau unggulan. Di pesantren itu harus bisa Arab gundul. Itu syaratnya Arab jabriknya harus bisa. Kalau Arab gondrongnya belum bisa, macet nih ke sini. Nggak bakalan bisa. Kalian tuh sebagai santri, santriwati, santriwan harus bisa nih, ya, gitu. Jadi as-saumu puasa itu istilahan menurut istilah al-imsaku menahan anil muftirati dari segala macam yang membatalkan. Min tulu'il fajri sejak terbit fajar
ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Nah, itu adalah definisi saum secara istilah, seperti itu. Kalau kita kemudian tarik salah satu makna yang kita lebarkan ya, al-imsaku tadi menahan tadi. Jadi untuk menjawab persoalan kenapa umat Islam bangsa Indonesia masih banyak kemaksiatan, belum bisa bergeser dan berubah ke arah yang lebih baik, padahal ibadah puasa Ramadan itu sering datang kepada mereka. Salah satunya adalah karena mereka tidak bisa menahan. Sekali lagi, salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak bisa menahan. Sebentar Ustaz, katanya kalau menahan, saya juga sering menahan kan. Kalau puasa itu saya tidak makan, tidak minum, begitu ya. Tidak bersetubuh. Nih 17, bukan 17, ke atas. Udah bersuara Pak Sutri ini. Tapi harus dijelaskan. Saya begitu kan? Itu, nah ternyata bukan hanya sekadar itu. Itu porsinya porsi sangat rendah. Oleh sebab itu kenapa Al-Ghazali menyebutkan bahwa klasifikasi saum itu ada 3. Pertama ada saum awam, yang kedua ada saum khusus, dan yang ketiga ada saum khusus. Kenapa demikian? Karena memang banyak redaksi hadis, banyak pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa saum atau seringkali kita sebut sebagai puasa itu bukan semata-mata menahan perut dan menahan di bawah perut. Tahu di bawah perut? Punya di bawah perut? Kalau nggak punya dioperasi itu. Kan itu. Jadi saum itu bukan semata-mata menahan kebutuhan perut dan kebutuhan di bawah perut. Gitu kan? Masuknya kalau nasi, makanan masuknya ke mana? Ke perut. Minuman masuknya ke perut. Dan kalau itu dilakukan di bulan puasa di siang hari, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, maka itu membatalkan kepada puasa. Dan demikian juga kebutuhan di bawah perut, syahwat. Kalau siang-siang berbuat seperti itu, pasangan suami istri ini ya, maka itu batal. Itu bukan semata-mata itu ternyata. Kalau kita rajin menelisik beberapa keterangan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyaknya Rasulullah menyatakan bahwa saum itu bukan semata-mata meninggalkan atau menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak bersetubuh. Salah satunya ya, kalau saya bacakan, salah satu riwayat Ibnu Huzaimah, di mana baginda Rasulullah menyebutkan, laisa siyamu minal akli was saubi, innamas siyamu minal laghwi war rafas. Bisa ditulis. Harusnya nih didikte, diimla. Ana aktubu wa antum tasma'una ma aqul. Ana aqra'u wa antum tasma'una ma aqul. Summa taktubuna fi kutubikum. Oke? Harusnya begitu gitu. Saya bacakan, kemudian kalian menuliskan apa yang saya bacakan. Hadis baginda Rasulullah mengatakan bahwa laisa siyamu minal akli, bahwa puasa itu bukan semata-mata menahan dari makan, wasyurbi, dan minum saja. Tapi innamas siyamu, sesungguhnya saum itu adalah minal laghwi, menahan dari lagho. Apa lagho? Perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Mana contohnya? Kira-kira kalau masyarakat muslim hari ini di Indonesia lebih banyak membaca Quran atau membaca HP? Nah, coba. Tuh kan? Lebih banyak membaca Al-Quran atau lebih banyak membaca Facebook? Facebook pasti. Maka beruntung kalian kalau hidup di sini dipaksa untuk tidak durhaka. Haram kan di sini HP ya? Bagus itu. Jadi insya Allah dengan seperti itu eksistensi hakikat puasa itu dapat tercapai oleh kalian semua, oleh teman-teman sekalian.
Karena memang baginda Rasulullah menyebutkan bahwa saum itu bukan semata-mata menahan tidak makan dan tidak minum. Tapi beliau mengatakan innamas saumu minal laghwi. Sesungguhnya saum itu adalah dari meninggalkan perbuatan yang lago. Ini kalau kalian di rumah, kalau teman-teman sekalian ini di rumah tinggalnya, aduh nggak tahu saya mah. Bener. Berani sumpah kayaknya. Ke rumah aja, aduh keganggu. Kayaknya sekarang nggak hidup, orang berasa nggak hidup gitu kalau nggak punya HP. Tapi mudah-mudahan ya kalau di sini dibangun bagaimana mentalitas akidahnya, stamina imannya bagaimana, sehingga kalaupun punya HP nanti karena memang kebutuhan, jadi akidah dan keimanan yang kalian pelajari di pesantren ini itu akan tentunya menjadi pengendali bagaimana mengendalikan HP. Begitu ya. Jadi al-imsak. Jadi mereka tuh tidak banyak mengerti. Nah, ini balik akhirnya kepada dasarnya memang ilmu. Jadi yang namanya imsak atau menahan itu laksana rem dalam kendaraan. Coba. Di kendaraan motor dan mobil ada remnya kan? Seperti rem. Kalau kita tapakuri ya, tapakur kan harus tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kalau seandainya saya tadi berangkat dari Garut ya ke sini pakai mobil. Terus ada remnya. Dalam kecepatannya ya rata-rata 60 lah, 60 km per jam. Ada lagi teman bapak, teman saya bawa mobil. Kecepatannya 100 km per jam. Tanpa berhenti. Tanpa berhenti ini. Terus aja. Sekarang gas. Gasnya bukan sekadar gas, tapi gas pol. Gasnya gas pol. Sekali lagi. Saya berangkat ke sini dari Garut tuh naik kendaraan, naik mobil. Paling kecepatannya 60. Rata-rata tuh. Kadang-kadang rem. Bahkan kadang-kadang berhenti. Terus teman saya pergi dari Garut ke sini juga naik mobil sama dengan kecepatannya 100 km per jam tanpa rem. Kira-kira yang cepat sampai ke sini yang mana? Yang mana? Coba nih matematikanya gimana nih? Tadi saya kecepatannya tuh pakai mobil tuh 60, rata-rata 60. Itu pun masih pakai rem. Atau kadang-kadang berhenti. Terus teman saya yang satu lagi mengendarai mobil, sama mobilnya. Kecepatannya 100 km per jam tanpa rem. Gas, bahkan gaspol. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira sampainya mana? Yang lebih duluan sampai ke Darul Muqarrabin yang mana? Yang ke-60? Yang 100 lah. Yang 100 tuh cepet. Cepet nyampe yang 100. Ke kuburan. Ke kuburan itu. Bukan ke Darul Muqarrabin, tapi Darul Kuburan. Jadi kenapa pentingnya yang namanya menahan ya? Jadi bagaimana pentingnya yang namanya menahan? Itu bukan hanya di mana? Bukan hanya di kendaraan. Kendaraan aja yang sifatnya barang mati loh, kendaraan ya. Dah hidup itu kendaraan mobil atau motor karena ada yang hidup lebih dari yaitu manusia. Kendaraan saja tadi masih butuh rem. Kalau seandainya tidak ada rem, maka tentunya tidak akan ada ketenangan. Orang yang memiliki nilai-nilai akidah, itu kan? Akidah itu apa artinya? Tali. Simpul. Apa salah satunya? Untuk mengikat. Fungsinya untuk membelenggu. Untuk mengekang. Itulah rem. Orang yang memiliki nilai-nilai akidah yang fungsinya salah satunya adalah untuk mengerem, untuk mengikat, untuk membelenggu, pasti hidupnya tenang.
Makanya banyak hari ini kaula muda masih belia seperti ini. Itu sekarang MBA, tahu MBA? Apa tuh? Betul, apa? Marriage by accident. Iya. Sekarang tuh anak seusia kalian tuh di luar sana, di luar Al-Muqarrabin, di luar Darul Muqarrabin banyak yang MBA. MBA tuh bukan gelar sarjana di luar negeri, bukan. MBA itu adalah marriage by accident. Pernikahan karena kecelakaan. Kenapa? Karena tidak punya rem. Betul kan? Ini sepertinya apa? Sepertinya kelekar gitu ya. Sepertinya ini lelucon. Enggak. Kenapa anak-anak seusia teman-teman itu banyak yang ya nikah di luar hamil di luar nikah? Itu karena tidak punya rem, tidak punya akidah. Yang fungsinya salah satunya adalah untuk imsak, untuk menahan. Gitu. Ini baru salah satunya ya. Dan tentunya orang yang memiliki nilai-nilai akidah yang salah satu kegunaan dan fungsinya untuk menahan, itu tentunya akan ada ketenangan dalam kehidupan. Aslina ya teh. Aslina. Jelema. Orang yang memiliki nilai-nilai akidah yang salah satu peran fungsinya untuk menahan, mengerem, itu insya Allah akan memiliki ketenangan dalam batinnya. Sok, ayeuna ieu tadi balik lagi ke contoh kendaraan. Ada kendaraan mewah. Tahu kendaraan mewah? Seperti apa? Sebutkan kendaraan mewah. Pesawat. Ya, mau kendaraan darat aja. Lamborghini, apalagi Alphard. Ya. Itu kendaraan mewah kan? Kayaknya bangga banget kalau kita jangan jadi justru kalau jadi supirnya di kendaraan mewah itu jadi pembantu. Asal tahu saja ya, kalau kita punya kendaraan mewah yang harganya 2 miliar ke atas, kalau kemudian si pemiliknya menjadi supirnya, maka orang-orang akan bilang itu bukan pemiliknya, tapi itu supirnya. Kelas Alphard saja yang harganya 2 miliar, kalau dikendarai di supiranana ku nu bogana, eta teh lain disebut ku jelema teh lain nu bogana, tapi supirna. Gitu. Kalau kita mengendarai mobil yang mewah, itu luar biasa bangganya. Ya. Ada lagi kendaraan yang memang tidak mewah, biasa sajalah. Ini yang mewah tidak punya rem. Kendaraan yang butut ada remnya. Kira-kira mau naik mobil mana? Tuh. Saya tadi berangkat dari Garut menuju ke sini, naik mobil butut mewahnya. Jebutkan butut da lain nu bapa denya. Kayak balik tadi taekeun. Ya jadi kita punya perbandingan gitu loh. Semewah apapun kendaraan yang kita inginkan untuk mengendarainya atau menaikinya, tapi kalau toh ternyata tidak memiliki rem, kira-kira bakal tenang moal numpakna. Ya neng nih naik cenah mobil sini, tapi mohon maaf ya, mobil ini nggak ada remnya. Turun langsung kan? Ngapain? Cari mati gue. Coba kalau kita bandingkan naik kendaraan yang tidak mewah, bahkan butut, tapi remnya ada.
Kira-kira tenang nggak? Saya aja tadi berangkat dari Garut ke sini mobilnya nggak begitu mewah, tapi karena memiliki rem yang pakem, tidur. Nih teman-teman bapak tidur juga. Kan orang tidur tenang ya. Kalau orang sudah tidur tuh benar-benar tenang. Saking tenangnya nggak inget apa-apa. Betul? Nggak inget apa-apa. Itu saking gambaran kalau seseorang tenang dalam kehidupannya, biasanya tidur. Gitu. Tidur itu salah satu gambaran kehidupan mencerminkan ketenangan seseorang. Sakinah. Sakinah itu adalah tenang. Itu ya, sakinah. Nah, jadi kembali kepada persoalan tadi bahwa salah satu nilai pentingnya ibadah Ramadan, ibadah saum Ramadan dengan targetnya la'allakum tattaqun, coba tanamkan dari awal bahwa nilai-nilai menekan atau nilai-nilai menahan ini harus kita capai, bukan hanya menahan perut dari lapar dan haus atau dari desakan syahwat, tapi harus mampu menahan kepada seluruh persoalan-persoalan kehidupan yang hari ini cukup menggiurkan. Bagaimana tidak menggiurkan? Teman-teman kalian yang tidak masuk ke Darul Muqarribun tuh udah punya pacar 17. Ih. Aslinya tuh. Belum lagi kalau ntar dibilangin sama saudara-saudara teman-teman. Ih, kamu udah cantik begini, udah gede, nyantren ya? Iya mbak. Contoh. Udah punya pacar belum? Pertanyaannya nih. Kan kita nggak boleh ya. Ada di sini dalilnya bahwa pacaran tuh diwajibkan. Ada ayatnya yang menyuruh untuk pacaran. Ya ayyuhalladzina amanu. Pacaran. Ini kemudian yang ingin saya katakan akan menjadi tantangan tersendiri buat kalian nanti ketika pulang ke rumah. Berapa tahun kalian digembleng di sini nilai-nilai akidahnya, nilai-nilai imannya secara kognitif ataupun secara teoritik. Nanti giliran pulang dihadapkan kepada persoalan yang cukup pelik. Salah satunya adalah tantangan untuk bisa menahan tidak punya pacar. Sementara teman-teman kalian sekarang sudah punya 24. Coba, ini hari ini kalau kalian bisa, cuman nggak usah ya lah kalau di sini ya, karena nggak ada YouTube, nggak ada apa, nggak ada tontonan-tontonan yang maksiat seperti itu. Nanti jangan kaget kalau kemudian pulang dari sini banyak sebaya kalian usianya udah nemplok aja tuh kalau sore-sore di bulan puasa. Kayak bangkong kedot. Ceritanya ngabuburit. Ceritanya ngabuburit itu. Sampai ke burit. Burut bukan itu nanti. Ini fenomena masyarakat Islam hari ini melaksanakan ibadah puasa itu memang tidak paham tentang apa itu saum, apa hakikat saum, apa fungsi dan kegunaan saum, sehingga seperti itu saja. Ya tadi salah satunya. Ini diakibatkan bagaimanapun pelaksanaan ibadah mereka laksanakan, tapi tidak ada nilai akidah yang salah satu fungsinya adalah untuk menahan dorongan-dorongan syahwat, maka tentunya akan berada dalam kehancuran. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kayak tadi bahwa saum Ramadan sering datang kepada kita, bahkan dianggap oleh banyak orang sebagai tamu agung. Tapi ternyata karena tidak mengerti dan memahami kepada hakikat saum itu sendiri, yang salah satunya apa yang sedang kita bahas hari ini, itu berdampak dan berakibat fatal. Karena mereka tidak memahami substansi ibadah secara vital. Akhirnya fatalisme mereka alami. Tuh. Jadi mari kita sama-sama
meningkatkan semangat kita untuk senantiasa menguatkan, lebih menguatkan lagi nilai-nilai akidah yang tidak hanya bagi kita, tidak hanya untuk bisa menahan, mengekang saja, tapi bagaimana supaya akidah yang kita pelajari dan kita praktekkan itu memiliki fungsi yang lain yang lebih aktif, yang lebih produktif, yaitu bagaimana supaya akidah itu memiliki fungsi memberikan arah dan mengendalikan. Ya. Jadi akidah kalau memang kita kelola, kita olah, maka tentunya akan menghasilkan fungsinya dan langsung kita rasakan bahwa akidah yang kita pelajari dan kita praktekkan itu akan memberikan dampak, memberikan arah, mengendalikan. Itu adalah di pelajaran akidah seperti itu. Dan tentunya kita berharap ini ilmu ya. Jadi kata kuncinya kembali kepada ilmu. Jadi saum yang biasa kita lakukan, sholat yang sehari-hari kita laksanakan, dan ibadah-ibadah yang lain yang biasa kita laksanakan, ketika tidak memiliki ilmu, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan yang tidak berilmu, tidak memakai ilmu, maka mardudatun, itu ditolak, tidak bernilai. Orang melaksanakan ibadah saum setiap 1 tahun 1 kali selama 1 bulan, kalau toh ternyata mereka tidak membasiskan puasa yang biasa mereka lakukan dengan ilmu, maka tidak akan berdampak apa-apa. Dan yang paling fatal adalah tidak berdampak diterimanya amal perbuatan saum tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Itu. Makanya pantas kalau kemudian kita balik kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah saum itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya orang beriman yang mampu melaksanakan ibadah puasa dengan target la'allakum tattaqun. Pikiran terbaliknya adalah ketika seseorang tidak beriman melaksanakan ibadah saum full 1 bulan, maka tidak akan ada target untuk sampai kepada la'allakum tattaqun. Karena memang nilai-nilai pengekangannya ini, nilai-nilai remnya ini tidak bisa mereka pahami. Insya Allah ketika kalian betul-betul mengelola kepada iman yang nomor pertamanya adalah memahami tentang nilai-nilai akidah, maka insya Allah kalian akan memiliki rem dan mampu kapan kita mengerem dan kapan kita gas. Biasanya kan kalau kita maunya gas ya, maunya gas atau rem? Biasanya gas. Bahkan bukan hanya sekadar gas, tapi gaspol, maunya gas aja terus. Gitu. Di urusan-urusan lago, maunya ngegas aja terus. Urusan-urusan halal haram, wah di haram tuh ngegas terus, nggak mau ngerem. Biasanya gitu kan, kalau orang lagi belajar motor maunya ngegas terus, makanya celaka lagi celaka aja, nggak tahu rem. Nah jadi insya Allah ketika teman-teman semua betul-betul maksimal belajar di sini, teman-teman akan tahu bagaimana kapan kita menggunakan rem dan kapan kita harus menggas. Jangan dibalik. Kadang-kadang kan gitu kan, dibalik. Saatnya ngegas malah ngerem. Saatnya ngerem malah ngegas. Ini jadi salah nih. Karena ngegas dan ngerem tuh harus ada, bukan harus ngerem terus. Kapan berangkatnya kalau ngerem terus? Jadi ketika teman-teman semua memahami secara betul bagaimana nilai-nilai akidah, maka penggunaannya pun akan Allah tunjukkan. Bagaimana kapan saatnya untuk menggas dan kapan saatnya untuk mengerem. Jangan tadi gitu kan. Mana contohnya? Seseorang malah ngerem ketika harus ngegas, malah ngerem.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya kemana? Ke masjid, malah ngerem. Nah ini salah. Harusnya kalau dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, jauh sebelum dikumandangkan azan, kita sudah siap-siap di masjid. Atau paling tidak kita sudah siap-siap untuk berwudu. Karena seperti itu kata Rasulullah adalah merupakan ribat. Ya. Dan ribat itu sama dengan nilai-nilai jihad. Kalau dalam bahasa lain disebut sebagai khusyuk qabla sholah, khusyuk sebelum sholat. Justru ketika dalam situasi yang harusnya ngerem malah ngegas. Tadi contohnya mestinya kita tidak pacaran malah terus pacaran. Akhirnya bablas. Tungtungna dikakasak we kula laki. Tetepikeun ka dikakasak tapi karingsak ngabelasak. Ringsak. Ting orang Jakarta apalin moal tah? Bahasa Prancis terus ya. Memang nih saya selalu tanamkan kalau kepada anak-anak, kalau teman-teman seperti sebaya kalian ya, nih memang itu tema dan isu yang mesti dimunculkan ketika belajar apapun, termasuk salah satu yang paling pondasi adalah akidah. Maka seberapa nilai akidah itu menancap dalam jiwa kita, kuat nggak menahan dari tidak pacaran? Kalaupun mau pacaran, nantilah pacarannya setelah nih. Oh, pedo banget. Aslina tatanya. Harusnya begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa salah satu hal yang bisa meningkatkan taraf dan kualitas saum yang biasa kita laksanakan setiap 1 tahun 1 kali, mari kita sama-sama tingkatkan pemahaman terkait dengan persoalan-persoalan penahanan atau katakan rem tadi ya. Di samping memang ada harus ngegasnya. Hal itu memang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam beberapa hadisnya, gitu yang tadi saya sampaikan. Memang kalau dari sisi optimis menghadapi saum itu luar biasa ya. Kita bisa baca salah satunya di hadis yang tapi dhaif ya. Tapi walaupun dhaif, tetap ini untuk fadhailul a'mal bisa digunakan. Salah satunya sebagaimana disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, jauh sebelum orang melaksanakan ibadah puasa tapi ada rasa rindu untuk melaksanakan ibadah puasa atau ibadah saum, itu sudah Allah catat sebagai orang yang haram nantinya masuk jasadnya ke dalam neraka. Amin. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa bangga akan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya Allah haramkan untuk masuk ke dalam neraka. Terus lagi, bulan Ramadan itu adalah sebagai ibadah saum, itu adalah satu amal ibadah yang tidak Allah, itu hanya bagi Allah. Artinya begini, bahwa ibadah-ibadah di luar saum itu ada catatan pembalasannya. Contoh seperti kita sholawat. Kita membacakan sholawat 1 kali, maka Allah akan balaskan 10 kali. Man sholla alayya sholatan, shollallahu alaihi asyra. Barang siapa yang mengucapkan sholawat kepada saya, kata Rasulullah 1 kali, maka shollallahu, Allah akan balaskan sholawat kepada kita yang membacakan sholawat 1 kali tadi, asyra 10. Kalau seseorang melaksanakan ibadah infak, maka Allah lipat gandakan menjadi 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha'u al-ayah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sama dengan 1 biji yang tumbuh menjadi 7 bulir. 1 bulirnya 100, berarti 100 kali 7 menjadi 7. Itu infak. Ada keterangan-keterangannya. Sempat Allah menyampaikan bahwa balasannya seperti ini. Tapi ibadah saum itu tidak Allah sebutkan. Kullu amal ibni adam lahu illa saum illa siyam, sebagian riwayat begitu. Setiap amal ibadah itu yang dilakukan oleh anak turunan Adam baginya, kecuali saum. Fa innahu li, kata Allah. Saum itu untuk aku. Maksudnya apa ini? Sepertinya Allah butuh kepada saum yang dilaksanakan oleh orang Islam.
Ini salah satu catatan istimewanya ibadah saum dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga Allah tidak menyebutkan berapa gajinya, berapa bayarannya. Seolah-olah seperti gitu. Adik-adik, kamu kalau menjalankan tugas ini, nih aku kasih 100.000, ini kasih 500.000, ini 1 juta, ini 1,5 juta. Contoh seperti begitu. Kalau ini udah ntar gua aja yang balasnya tar. Mau udah apa? Mau udah nggak ditulis berapa. Ini saking istimewanya saum. Tapi kita mesti tahu itu adalah sisi optimis. Bagaimana Allah memberikan informasi melalui lisan Rasulnya terkait dengan pelaksanaan ibadah saum itu akan dibalas dengan berbagai pembalasan yang luar biasa. Tapi kita harus berpikir juga ada sisi hal yang mesti kita khawatirkan. Salah satunya tadi, karena baginda Rasulullah menyebutkan bahwa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsu. Banyak orang yang melaksanakan ibadah saum tapi justru mereka tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya. Illal ju', kecuali lapar, wal 'atsu, dan haus saja. Nah, ini persoalannya apa nih? Persoalannya tadi, dia tidak pakai iman gitu loh. Karena di sisi lain baginda Rasulullah menyebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan imanan, kenapa dibaca imanan? Kenapa dibaca imanan? Imanan kalimat apa? Kalimat isim, ada tandanya? Apa itu? Tanwin. Mu'rab mabni? Mu'rab. Berada dalam kondisi i'rab? Berada dalam kondisi i'rab apa? Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Sebab bentuk kalimatnya ismul mufrad atau isim mufrad. Kenapa dibaca dalam keadaan nasab tidak imanun, tidak imanin? Man shoma ramadhana imanun. Kenapa tidak begitu? Man shoma ramadhana imanin. Tapi justru man shoma ramadhana imanan. Kenapa? Jadi naon? Ada yang besar tuh. Bagus. Jadi hal. Nih nggak ada nih, di cowoknya nggak ada nih. Jadi apa? Jadi hal. Apa artinya bahwa hal itu ismun mansubun libayani hayatil fi'li. Wis. Jadi artinya bahwa hal itu adalah satu jabatan kalimat yang menjelaskan tentang keberadaan suatu perbuatan. Menjadi syarat itu teh. Jadi kalau seseorang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan dalam keadaan beriman, maka garansi yang akan tercapai adalah gupiro. Gupiro ini apa? Jawabnya. Jawabnya ini kan kalimat syarat, jumlah syartiyah disebutnya. Man, barang siapa? Soma, yang berpuasa. Imanan, dalam keadaan iman. Wahtisaban, dan selalu menghisab dirinya. Gupiro, maka akan diampuni. Gupiro lahu ma taqaddama min dzanbihi, dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Artinya bahwa bisa saja seseorang melaksanakan ibadah saum tanpa ada iman. Karena tadi kalau semata-mata kita berpuasa itu atau saum itu hanya menahan tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, mudah. Malahan kalau kita telusuri ya, kalau kita semata-mata memahami saum itu hanya menahan tidak makan, tidak minum, itu binatang juga mampu. Kalau kita telisik banyak binatang-binatang makhluk Allah yang justru lebih mampu menahan tidak makan, tidak minum jauh dibandingkan dengan kita sebagai manusia. Tahu ayam? Tahu ayam? Taunya nog ayam atau tai ayam? Ayam betina tuh teman-teman mesti tahu. Ayam betina itu
kalau lagi nyilenglem, nyilenglem bahasa naon dia? Mengeram. Kalau lagi mengeram, mengerami naon teh? Mengerami naon? Telur. Kamu suka mengeram? Kalau ayam betina nih, tapakur nih. Kalau ayam betina lagi mengerami telurnya, itu tidak makan, tidak minum. Berapa lama ada yang tahu? 40 hari kelamaan, mati itu. Kelamaan 40 hari mah. Ya ayam mana? Ya ayam Bangkok sukanya. 12 sampai 13 hari, 2 minggu. Ayam betina kalau lagi mengerami telur, itu 12 sampai 13 hari dia tidak puasa. Dia puasa. Semangat ya rupun akhwat itu. Apa? Itu tidak makan, tidak minum selama 13 hari. Sok tanya, ngobrol sama ayam. Asli nata teh. Interview ayam sini. Jangan bisanya makan aja daging ayam, kali-kali tanya deh. Itu 13 hari, nggak tanggung. Itu tidak ada buka. Coba kita pernah puasa 13 hari, tidak buka, tidak takjil. Terus saja 13 hari gitu nggak makan, nggak minum. Kuat nggak? Is dead. Tuh kan kalah sama ayam. Coba, eta ayam anu sok dipencitnya, sok diemam ku urang, sok dituang dagingna. Coba diganggu, coba. Lagi ngerami telurnya, coba diganggu. Ngabuk. Bakal dipacok. Dipacok teh. Nyan, gitu teh. Kenapa? Karena dia punya target. Tuh, punya tujuan. Si ayam tadi, kenapa selama mengeramnya tidak pernah makan, tidak pernah minum? Karena punya target tujuan. Apa tujuannya? Bukanlah Allakum tatakun. Maknya dina ayat Quran ayat ya ayyuhalladzina hayam. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal hayami min qablikum. Tidak ada itu teh. Jadi kalau kita bertapakur ternyata kita bisa kalah telak. Saudara-saudara sekalian, bisa kalah telak. Tidak ada apa-apanya kita ibadah saum kalau semata-mata kita punya pikiran bahwa saum itu hanya menahan tidak makan, tidak minum saja. Kalah sama ayam. Gitu. Target naon tadi? Targetnya ingin menetaskan telur-telur yang dia rami itu supaya menetas. Coba dia turun, lagi ngeram nih, turun lapar, udah nggak jadi, busuk akhirnya si telurnya. Gitu. Hanya itu saja targetnya, tidak berubah. Hanya itu. Mana lagi ular? Ada lagi binatang, salah satu makhluk Allah yang suka berpuasa itu adalah ular. Apalagi lebih-lebih si ular tadi kalau sudah makan makanan yang gede, udah dia puasa sampai 2-3 bulan. Tidak pernah makan. Apa targetnya? Ganti kulit. Mau glowing gitu. Ada target. Makanya kalau kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa tidak memiliki target yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu harus dipelajari oleh teman-teman sekalian di pesantren ini. Waduh, sayang tidak akan diterima, kalah sama ayam, kalah sama ular. Punya target itu, targetnya tadi. Apalagi yang lebih hebat itu adalah kalau kita lihat ulat. Tadi ular ya, tidak ada bulunya, sekarang ular buluan. Apa ular buluan apa? Ular buluan mah disebutnya ulat. Hileud atuh. Hileud. Apal hileud? Ya, ulat. Yang suka apa? Kalau ulat itu perbuatannya apa? Kamu takut atau berani sama ulat?
Asa aya di dia ya ulat. Itu kan menakutkan, jangankan perempuan, laki-laki saja kadang-kadang takut atau sama ulat mah. Potongannya, raut mukanya sudah menyeramkan, belum bulunya udah menyeramkan. Tata ya hileud da geuningan tah. Soha. Sieun karek dicaritakeun wage geus buburingkakan. Komo lamun ngabelegedeg aya ulatna lain maraneh urang ge lumpat. Sieun. Itu si hileud sabaraha cenah 15 sampai 20 coba. 15 sampai 20 hari manehna sok puasa. Teu dahar teu nginum salila 20 poe sok 20 poe di dia puasa. Puasa di Darul Muqarrabin jangan ada tajil, jangan ada makan maghrib di waktu maghrib, jangan ada sahur, bakal hirup mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal seluruh santri Darul Muqarrabin karena melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 20 hari teu dibere dahar. Saya bakal gitu akhirnya. Kemudian setelah perhatikan nih teman-teman. 15 sampai 20 hari si ulat tidak makan berubah jadi apa? Kepompong dulu, kepompong ya. Kepompong dulu ya. Setelah kepompong jadi kemudian kupu-kupu. Ini yang menarik untuk kita perhatikan. Kenapa menarik untuk kita perhatikan? Karena perubahannya menjadi indah. Kalau tadi ayam targetnya hanya merubah, ingin si telur yang dierami menetas. Kalau ular ingin glowing, rubah kulit. Tapi tetap kan bentuknya ayam dan ular juga yang menakutkan. Betul kan menakutkan? Sok aya orai we ka dieu ngaliwat. Bubar ta pengajian. Balik ka imah teu kagok. Pre 2 minggu. Bebeja ka kolot mah. Aya orai ngaliwat ka di sieun masih galaku mage. Eta teh si eta teh sok puasa. Nganger we pikasieun. Jadi kalau manusia melaksanakan ibadah saum Ramadan setiap 1 tahun 1 kali selama 1 bulan, kalau tidak ada perubahan berarti puasana puasa ular. Puasa ular. Terubah naon, tidak berubah apa-apa. Saum pacaran, saum lago di keureuy. Naon sih bedana? Puasa orai. Nu kitu ngaranna puasa? Kudu juga puasa kupu-kupu. Nah kumaha cenah puasa kupu-kupu? Kita perhatikan bagaimana kupu-kupu asalnya. Asalnya dari ulat yang tadi menyeramkan. Bahkan bukan hanya menyeramkan tapi menakutkan dan merusak. Coba kalau tanaman kalau dihinggapi ulat kira-kira bolong, hancur, pejet, rugi, patani, henteu panen. Asli. Teu panen. Tapi ketika berubah menjadi kupu-kupu, nah ini target yang baik. Kumaha kalau sudah jadi kupu-kupu, jangankan perbuatannya. Rupanya sendiri sudah menarik. Sok aya bros idenya, kupu-kupu di dia. Resep jeung makan kupu-kupu. Sampai ke ayah kolektor ngumpul-ngumpul kupu-kupu dipikir ya seperti itu kan. Jadi rupanya berubah, kemudian perbuatannya pun jadi berubah. Apa? Menguntungkan kepada si petani. Kalau tadi di awalnya ketika dia masih jadi ulat, merusak, bukan hanya menyeramkan tapi merusak kepada tanaman para petani. Tapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, rupanya menarik hati dan juga perbuatannya dapat menguntungkan kepada petani. Begitu kan? Tak kalian juga seperti itu targetnya. Ibadah saum Ramadan yang biasa kita lakukan dalam 1 tahun 1 kali, ada yang belasan kali, ada yang puluhan kali. Target utamanya adalah bagaimana kita memberikan manfaat. Indah dilihat orang lain. Bukan hanya indah mempertontonkan aurat, bukan. Tapi akhlak yang memperindah manusia di hadapan Allah dan di hadapan manusia adalah akhlak. Bagaimana misi besar baginda Rasulullah diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah sebagai nabi dan sebagai rasul itu untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu adalah hiasan yang paling baik. Perempuan yang solihah itu adalah hiasan yang terbaik. Baginda Rasulullah menyebutkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus
salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan terbaik di dunia ini adalah perempuan-perempuan yang salihah. Amin. Itu. Jadi bagaimana puasa ini berdampak pembentukan kepada perempuan-perempuan yang salihah. Ari abi cenah iraha soleh maneh mah. Sing soleh ieu mah ye jalu mah. Nya. Si jalu ulah jadi bikang ya. Iya sih. Kalian sing soleh walaupun namanya bukan soleh. Tidak langsung dirubah, kita mah mau soleh, dirubah namanya soleh, kalian kabeh. Gitu. Udah namanya tetapkan aja itu, tapi secara substansinya kita harus menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihah sebagai salah satu target dari ibadah saum yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Sepertinya itu saja mungkin silaturahmi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat. Karena kalau dibahas secara khusus tentunya masih banyak, apalagi kalau kita merujuk kepada Ihya Ulumuddin, bagaimana asrarus siyami Ramadan, itu sangat panjang sekali. Tapi sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi yang bisa diselenggarakan pada kesempatan malam hari ini membawa manfaat, membawa maslahat, dan mudah-mudahan tentunya ibadah saum yang tinggal beberapa hari kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan ibadah Ramadan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah kami bertemu dengan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan bisa bertemu dengan kami, dan terimalah seluruh aktivitas ibadah yang dilakukan oleh kami di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekian dan demikian, billah fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.